Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo siap merekrut 56 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan menjadi pegawai di Direktorat Tindak Pidana Korupsi di Bareskrim Polri. Kami mengirim surat kepada Bapak Presiden untuk memohon yang tidak lulus dan tidak dilantik menjadi ASN KPK, kemudian kita rekrut untuk menjadi ASN Polri. Kita nggak bisa bersikap karena kita belum dapat informasi yang cukup jelas bagaimana konsepnya, bagaimana rencananya, dan bagaimana kita mau melaksanakan, mengimplementasikan rencana itu. Itu dulu menurut saya yang mesti dijelaskan lebih awal oleh pemerintah. Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi. Sementara itu, penyidik KPK nonaktif Yudi Purnomo berterima kasih kepada Kapolri atas tawarannya. Ia menilai tawaran Kapolri itu sejatinya adalah bukti nyata adanya ketidakberesan dalam tes wawasan kebangsaan KPK. Ada banyak permasalahan yang jelas, yang nyata, perbuatan melawan hukum, perbuatan manipulasi, perbuatan ilegal yang dilakukan dengan maksud untuk menyingkirkan pegawai KPK tertentu. Orang-orang yang nggak lulus ini, para pemain drama kelas Wahid. Itulah makanya di KPK banyak aksi-aksi drama. Aktor-aktor watak. Tokoh seperti Novel Baswedan, Yudi Purnomo, atau Harun Ar-Rasyid lihai memainkan isu. Hal-hal yang menyerang kepada privasi, menyerang kepada hal-hal yang bersifat seksual, dan juga masalah beragama. Hal yang berhubungan dengan tes wawasan kebangsaan yang dilakukan dengan sedemikian rupa, yang saya yakin itu hanyalah merupakan suatu cara untuk menyingkirkan pegawai KPK yang bekerja dengan baik dan berintegritas. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK harus memiliki SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pengalian status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis. Beragam pro dan kontra pun mencuat setelah Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit berencana mengangkat 56 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan menjadi ASN di Bareskrim Polri. Terkait dengan ada berita penyaluran pegawai, saya ingin sampaikan, pimpinan KPK kita semua tentu memiliki tanggung jawab. Kalau ada yang tidak ingin, itu adalah hak pribadi perorangan. Kita juga tidak bisa menolak. Silakan ada pilihan. Kita tunduk pada undang-undang yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Tidak mau tahu dengan adanya persoalan yang serius. Saya berharap kita semua mesti memahami bahwa lembaga anti korupsi, lembaga KPK itu bukan miliknya Pak Firly dan kawan-kawan. Silakan ada pilihan. Contoh saat 24 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan latihan bela negara dan wawasan kebangsaan. Itu pun sama, yang mau siapa. Permasalahan yang terjadi sekarang ini hal yang menunjukkan pimpinan KPK seperti berani menantang hukum. Yang berkenan dan bersedia 18 orang, yang 6 tidak bersedia. Kira-kira begitulah. Jadi kita tidak ada menawarkan atau meminta, tidak ada. Tapi kita menampung keinginan kalau ada pegawai. Sebetulnya, jauh sebelum ada revisi undang-undang, KPK sendiri sudah banyak drama. Bahkan proses revisi undang-undang KPK itu sendiri aja menjadi drama kolosal tersendiri. Sementara urusan kepegawaian, urusan personil, itu ranahnya pimpinan KPK, bukan urusan presiden. Mereka ingin mendorong presiden untuk kembali cawe-cawe atas kisruh dan drama yang sedang berlangsung, yang pemerannya adalah mereka. Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK.
ini bukan hanya terkait dengan dampak yang terjadi kepada pegawai KPK yang akan diberlakukan dengan semena-mena, tapi juga terkait dengan kami yang telah bekerja dan kemudian dengan adanya SK yang dikeluarkan oleh pimpinan KPK, maka akan terlunda-lunda pekerjaan dan membuat kami tidak bisa bekerja atau tidak bisa melakukan tugas. Desakan pada Presiden untuk turun tangan bisa menjadi bumerang sendiri sebetulnya. Bisa-bisa Presiden akan dituding mau mengendalikan KPK. Saya kira Presiden Jokowi juga nggak bakal mau dijebak dalam skenario seperti ini. Penuh drama dalam perjuangan para pemberantas korupsi di KPK. Di detik-detik akhir pengabdian di lembaga anti korupsi itu, Novel Baswedan dan kawan-kawan mendapat tawaran tak terduga. Semua bermula dari tes wawasan kebangsaan atau TWK sebagai bentuk asesmen bagi para pegawai KPK beralih status menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Pengalihan status kepegawaian itu merupakan amanah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Aturan yang direvisi dan menjadi polemik berkepanjangan. Ketua KPK, Firly Bahuri, juga menegaskan proses TWK tidak bermasalah. Firly juga memberikan kepastian bahwa TWK bukanlah sebagai alat untuk membidik siapapun di KPK untuk disingkirkan. Tak percaya begitu saja, Novel Baswedan dan kawan-kawan memilih jalur pelaporan ke Ombudsman RI hingga Komnas HAM. Gayung bersambut saat Ombudsman RI membeberkan adanya maladministrasi dalam proses TWK. Sebagai negara yang menjunjung tinggi asas hukum, sepatutnya kita juga menunggu hasil pemeriksaan tersebut untuk menguji apakah dasar hukum dan pelaksanaan alih status ini telah sesuai sebagaimana mestinya atau belum, kata PLT juru bicara KPK Ali Fikri. Dalam prosesnya, KPK menyebutkan 75 pegawai itu terbagi menjadi dua pihak, yaitu 24 orang dan 51 orang. Sebanyak 24 orang itu akan dibina ulang, sedangkan 51 orang dinyatakan tidak bisa dibina. Diketahui pula, di antara 51 orang itu terdapat nama Novel Baswedan. Lalu, dari 24 orang, hanya 18 orang yang sepakat untuk dibina ulang. Sedangkan dari 51 orang, ada satu orang yang pensiun, yaitu Sujanarko. KPK pun memutuskan 56 orang itu akan diberhentikan dengan hormat pada 30 September 2021. Terhadap 6 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan namun tidak mengikutinya, maka tidak bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara dan akan diberhentikan dengan hormat pertanggal 30 September 2021, kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers Rabu 15 September 2021. Memberhentikan dengan hormat kepada 50 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pertanggal 30 September 2021 imbuhnya. Presiden Jokowi lantas memberikan respons mengenai nasib 56 pegawai KPK yang segera diberhentikan dengan hormat. Menurut Jokowi, jangan semua urusan dibawa kepadanya. Jangan semua-semuanya itu diserahkan kepada Presiden, ucap Jokowi dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi di Istana Kepresidenan Rabu 15 September 2021. Menurut Jokowi, polemik TWK di KPK sudah memiliki penanggung jawab. Apalagi lanjut Jokowi, proses yang berlangsung di MA dan MK. Kalau itu kewenangan pejabat pembina, harusnya kan itu menjadi tanggung jawab mereka. Dan saya kan nggak mungkin mengambil keputusan kalau proses hukum berjalan di MA dan di MK. Jangan semuanya ditarik-tarik ke Presiden, kata Jokowi, yang menurut saya tata cara bernegara yang baik seperti itu ada penanggung jawabnya dan proses berjalan sesuai dengan aturan imbuhnya. Pada Selasa 28 September 2021, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku telah bersurat ke Presiden Jokowi. Sigit berkeinginan untuk merekrut 56 pegawai KPK itu menjadi ASN di Korps Bayangkara. Hari Jumat lalu, saya telah berkirim surat kepada Bapak Presiden untuk memenuhi kebutuhan organisasi Polri terkait pengembangan tugas-tugas di Barreskrim Polri, khususnya di Tipikor, di mana ada tugas-tugas tambahan terkait dengan upaya-upaya pencegahan dan upaya-upaya lain yang harus kita lakukan dalam rangka mengawal program penanggulangan COVID dan juga pemulihan ekonomi nasional serta kebijakan-kebijakan strategis yang lain, kata Sigit. Oleh karena itu, kami berkirim surat kepada Bapak Presiden untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan tes TWK yang tidak lulus dan tidak dilantik menjadi ASN KPK untuk bisa kita tarik kemudian kita rekrut untuk menjadi ASN Polri, imbuhnya. Sigit mengaku mendapatkan restu dari Jokowi untuk perekrutan itu.
Sigit merasa 56 orang pegawai KPK itu memiliki rekam jejak yang baik dalam pemberantasan korupsi. Kemudian kemarin tanggal 27 kami mendapatkan surat jawaban dari Bapak Presiden melalui Mensesnek secara tertulis. Prinsipnya beliau setuju 56 orang pegawai KPK tersebut untuk menjadi ASN Polri. Tentunya kami diminta untuk menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Menpan RB dan BKN. Oleh karena itu proses saat ini sedang berlangsung. Mekanismenya seperti apa? Saat ini sedang kami diskusikan untuk bisa merekrut 56 orang tersebut menjadi ASN Polri, ucap Sigit. Pihak Novel Baswedan dan kawan-kawan sendiri belum memberikan respons yang pasti. Namun salah satu dari 56 pegawai tersebut, yakni Giri Supradiono yang menjabat Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, mengaku tengah berkonsolidasi sebelum mengambil keputusan. Kami masih konsolidasi dahulu bersama dengan 56 pegawai lainnya dan semua stakeholder anti korupsi untuk menyikapi kebijakan pemerintah ini. Banyak pertanyaan dan hal yang harus diklarifikasi terkait rencana kebijakan ini. Nanti akan kami sampaikan secara resmi setelah ada kejelasan sikap kami, ucap Giri. Para pegawai menurutnya tidak ingin terburu-buru memutuskan sikap. Konsolidasi juga dilakukan dengan koalisi masyarakat sipil anti korupsi untuk menyikapi niat Kapolri tersebut. Banyak pertanyaan dan hal yang harus diklarifikasi terkait rencana kebijakan ini. Nanti akan kami sampaikan secara resmi setelah ada kejelasan sikap kami, terang Giri. KPK sebelumnya telah memutuskan untuk memberhentikan 50 pegawai yang gagal melalui TWK untuk alih status jadi ASN pertanggal 30 September 2021.